Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama dan nasabnya. Nama dan silsilahnya hingga kepada Nabi Nuh adalah Ibrahim bin Tareh, bin Nahur, bin Saruk, bin Ra'u, bin Falik, bin Abir, bin Syalik, bin Arfaksyad, bin Sam, bin Nuh. Ini adalah keterangan ahli kitab dari kitab suci mereka. Al-Hafiz Ibnu Asakir ketika membahas tentang biografi Nabi Ibrahim meriwayatkan dari Ishaq bin Bishyr Al-Khalili, penulis buku Al-Mubtada, bahwa nama ibunda Nabi Ibrahim adalah Amilah. Lalu setelah itu dijabarkan pula tentang kisah bagaimana ibunda Ibrahim ketika melahirkan anaknya itu dengan kisah yang sangat panjang. Sedangkan Al-Qalbi mengatakan bahwa nama ibunda Nabi Ibrahim adalah Buna binti Karbeta bin Karshi yang berasal dari Bani Arfaksad bin Sam bin Nuh. Dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Asakir melalui sejumlah sanad, namun semuanya berujung pada Ikrimah. Ia berkata, ketika itu Nabi Ibrahim dipanggil dengan sebutan Abu Daifan atau nama alias. Waktu dan tempat kelahiran Nabi Ibrahim. Dikatakan dalam kitab Taurat bahwa Nabi Ibrahim terlahir ketika usia Tareh mencapai 75 tahun. Nabi Ibrahim juga memiliki dua saudara kandung yang bernama Nahor dan Haran. Lalu dari Haran inilah terlahir Nabi Lut. Dikatakan pula bahwa Nabi Ibrahim adalah anak tengah atau anak kedua setelah Haran. Dan Haran ini meninggal dunia ketika ayahnya masih hidup di tempat yang sama seperti ia dilahirkan, yaitu negeri Kaldan atau negeri Babilonia. Ini adalah pendapat yang paling sahih yang diunggulkan oleh para ilmuwan sejarah dan penulis biografi, bahkan diunggulkan pula oleh Al-Hafiz Ibnu Asakir setelah ia menyebutkan sebuah riwayat lain dari Hisyam bin Ammar, dari Walid, dari Said bin Abdul Aziz, dari Makhul, dari Ibnu Abbas. Ia berkata, Nabi Ibrahim dilahirkan di Guta Damaskus, di sebuah kota yang disebut Barzah, di sebuah gunung yang disebut Kasyun. Setelah menyebutkan riwayat ini, Ibnu Asakir mengatakan keterangan yang lebih benar adalah Nabi Ibrahim dilahirkan di Babilonia. Adapun alasan penisbatan tempat yang disebutkan pada riwayat di atas kepada Nabi Ibrahim adalah karena ia pernah berdoa di sana ketika ia datang untuk membantu Nabi Lut. Menikah dengan Sarah. Setelah dewasa, Nabi Ibrahim menikah dengan Sarah, sedangkan Nahor menikah dengan kemenakannya Milka binti Haran. Dikatakan pula bahwa Sarah adalah wanita yang mandul, ia tidak dapat memiliki anak. Dikatakan pula setelah mengetahui hal itu, Tareh membawa anaknya Ibrahim beserta istri Nabi Ibrahim Sarah dan juga kemenakan Nabi Ibrahim, Nabi Lut bin Haran, keluar dari negeri Kaldan menuju negeri Kanaan. Lalu ketika baru sampai di negeri Haran, mereka memutuskan untuk menetap sementara di sana, dan di negeri itulah Tareh meninggal dunia setelah genap berusia 250 tahun. Menetap di negeri Haran. Setelah beberapa lama kemudian, mereka akhirnya melanjutkan perjalanan ke negeri Kanaan, yaitu di wilayah Baitul Maqdis, Palestina sekarang. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa Nabi Ibrahim dan keluarganya pernah tinggal di beberapa tempat. Mereka pernah tinggal di negeri Haran yang kala itu masih termasuk dalam kekuasaan orang-orang Kaldan. Mereka juga pernah tinggal di negeri Jazirah
dan mereka juga pernah hijrah dan menetap di negeri Syam. Ketika itu masyarakat di negeri Haran masih menyembah 7 bintang. Para penyembah bintang inilah yang pertama kali membangun kota Damaskus. Mereka berkiblat ke arah kutub selatan dan menyembah 7 bintang dengan berbagai macam ritual dan bacaan-bacaan. Oleh karena itulah, pada setiap pintu masuk kota Damaskus yang berjumlah 7 buah, pada zaman itu terdapat kuil untuk setiap bintang yang mereka sembah. Dan mereka juga menetapkan hari-hari raya untuk setiap bintang dan mewajibkan masyarakatnya untuk berkorban. Begitulah kehidupan di negeri Haran. Para penduduknya adalah para penyembah bintang dan berhala, dan memang kala itu seluruh manusia di muka bumi adalah orang-orang kafir, kecuali Ibrahim, istrinya, dan kemenakannya. Nabi Ibrahim yang kemudian ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghilangkan keburukan dan melenyapkan kesesatan itu. Nabi Ibrahim telah mendapatkan petunjuk dari Allah sejak ia masih berusia muda. Lalu setelah dewasa, ia diangkat menjadi seorang rasul. Kemudian ketika sudah benar-benar matang, ia diangkat menjadi Khalilur Rahman atau kekasih kesayangan Allah. Kisah Nabi Ibrahim dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan sungguh sebelum dia, Musa dan Harun, telah kami berikan kepada Ibrahim petunjuk dan kami telah mengetahui dia. Quran Surah Al-Anbiya ayat 51. Orang pertama yang diajak oleh Nabi Ibrahim untuk beriman adalah ayahnya sendiri, karena ayahnya itu termasuk salah satu penyembah berhala, dan ayahnya juga orang yang paling berhak untuk diajak olehnya dengan penuh keikhlasan, sebagaimana firman Allah yang artinya, dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat membenarkan seorang nabi. Ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolongmu sedikit pun? Wahai ayahku, sungguh telah sampai kepadaku sebagian ilmu yang tidak diberikan kepadamu. Maka ikutlah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah setan. Sungguh setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Wahai ayahku, aku sungguh khawatir engkau akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pengasih, sehingga engkau menjadi teman bagi setan." Dia, ayahnya, berkata, "Bencikah engkau kepada Tuhan-Tuhanku? Wahai Ibrahim, jika engkau tidak berhenti pasti engkau akan kurajam, maka tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama." Dia, Ibrahim, berkata, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sungguh dia sangat baik kepadaku, dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang engkau sembah selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Tuhanku, mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku." Quran Surah Maryam ayat 41-48. Perdebatan antara Nabi Ibrahim dan kaumnya. Nabi Ibrahim menjelaskan pertama kali kepada kaumnya ketidaklayakan bintang-bintang itu untuk disembah. Dikatakan bahwa bintang yang mereka sembah ketika itu adalah bintang Vesper, Lucifer. Kemudian ketidaklayakan bulan yang untuk disembah meski lebih terang dan lebih bagus bentuknya dari bintang.
kemudian ketidaklayakan matahari untuk disembah, meski matahari adalah planet yang paling terang, paling cerah, dan paling bersinar dari yang lainnya. Nabi Ibrahim menjelaskan bahwa semua benda-benda yang ada di langit itu diciptakan, diatur, dan ditata sesuai dengan kehendak Allah. Ibrahim menentang peribadatan terhadap berhala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan tentang Nabi Ibrahim bahwa ia menentang kaumnya yang menyembah berhala. Ia menghinakan, merendahkan, dan meremehkan berhala-berhala yang mereka sembah itu. Ia berkata, "Patung-patung apakah ini yang kamu tekun menyembahnya?" Yakni, mengapa kalian mau saja tunduk kepada patung-patung itu dan berdiam diri di sana? Mereka menjawab, "Kami mendapati nenek moyang kami menyembahnya." Alasan yang dapat mereka kemukakan untuk menyembah patung-patung itu hanyalah karena mereka mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tua dan kakek nenek moyang mereka sejak zaman Nabi Nuh. Maka Nabi Ibrahim pun berkata, "Sesungguhnya kamu dan nenek moyang kamu berada dalam kesesatan yang nyata." Sebagaimana firman Allah, "Ingatlah ketika dia berkata kepada ayahnya dan kaumnya, 'Apakah yang kamu sembah itu? Apakah menghendaki kebohongan dengan sesembahan selain Allah itu? Maka bagaimana anggapanmu terhadap Tuhan seluruh alam?'" Lalu Nabi Ibrahim berkata kepada mereka, "Apakah mereka mendengarmu ketika kamu berdoa kepadanya? Atau dapatkah mereka memberi manfaat atau mencelakakan kamu?" Mereka menjawab, "Tidak, tetapi kami dapati nenek moyang kami berbuat begitu." Yakni mereka membenarkan bahwa berhala-berhala yang mereka sembah itu tidak dapat mendengar, tidak dapat memberi manfaat, dan tidak dapat pula menjatuhkan hukuman kepada mereka. Mereka hanya beralasan bahwa itulah yang dilakukan oleh orang-orang sebelum mereka dan orang-orang yang sama seperti mereka dalam kesesatan dan kebodohan. Karena itu Nabi Ibrahim berkata, "Apakah kamu memperhatikan apa yang kamu sembah, kamu dan nenek moyang kamu yang terdahulu? Sesungguhnya mereka, apa yang kamu sembah, itu musuhku. Lain halnya Tuhan seluruh alam." Ini adalah bukti nyata kesalahan mereka yang menganggap berhala-berhala itu sebagai Tuhan. Karena ketika Nabi Ibrahim merendahkan Tuhan-Tuhan itu, ia dapat terbebas begitu saja. Apabila Tuhan yang mereka sembah itu dapat menjatuhkan hukuman atau berbuat sesuatu yang buruk kepadanya, pastilah Nabi Ibrahim telah dihukum dan mengalami suatu keburukan. Siasat Nabi Ibrahim untuk membuka mata kaumnya. Ketika itu orang-orang kafir di Babilonia memiliki hari besar yang mereka rayakan satu kali pada setiap tahunnya. Mereka merayakan dengan berkumpul di alun-alun kota. Ketika hari raya itu tiba, Nabi Ibrahim diajak oleh ayahnya untuk ikut menyaksikan kemeriahannya bersama yang lain. Namun, ia tidak mau mengikutinya dengan beralasan sakit, seperti difirmankan. Lalu dia memandang sekilas ke bintang-bintang, kemudian dia, Ibrahim, berkata, "Sesungguhnya aku sakit." Nabi Ibrahim membuat alasan itu agar ia dapat melancarkan rencananya untuk membuka mata kaumnya yang kafir dan memperjuangkan agama Allah yang benar. Ia ingin menghinakan berhala-berhala itu agar orang-orang yang menyembahnya dapat menyadari kesalahan mereka, bahwa Tuhan yang mereka sembah dapat dihancurkan dan dapat dihinakan dengan sehina-hinanya. Setelah semua orang pergi untuk merayakan hari besar mereka, dia tetap tinggal di rumah untuk pergi ke tempat berhala-berhala itu berada secara diam-diam. Ternyata ia mendapatkan ruangan tempat sesembahan kaumnya itu sangat besar.
Di sana ia melihat berbagai macam makanan diletakkan dekat dengan patung-patung itu sebagai sesajen. Lalu Nabi Ibrahim berkata kepada berhala-berhala yang ada di sana untuk sekedar melecehkan dan menghina mereka. "Mengapa kamu tidak makan? Mengapa kamu tidak menjawab?" Lalu dihadapinya berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya. Quran Surah As-Safa'at 91-93. Maka Nabi Ibrahim pun menghancur leburkan berhala-berhala itu dengan kapak di tangan kanannya, sebagaimana firman Allah, maka dia Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu berkeping-keping. Nabi Ibrahim melumat habis semua berhala itu, kecuali yang terbesar, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Quran Surah Al-Anbiya ayat ke-58. Dikatakan bahwa setelah menghancurkan hampir seluruh berhala itu, Nabi Ibrahim meletakkan kampak yang ia gunakan di tangan berhala yang terbesar untuk mengisyaratkan kepada para penyembahnya bahwa ia merasa cemburu dengan berhala-berhala kecil yang juga disembah bersama dirinya yang lebih besar. Ketika orang-orang kafir itu kembali dari perayaan hari rayanya, maka mereka pun terpana melihat apa yang terjadi dengan sesembahan mereka. Mereka berkata, "Siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sungguh dia termasuk orang-orang yang zalim." Apabila mereka benar-benar menggunakan akal yang telah dianugerahkan Allah kepada mereka, maka apa yang mereka lihat saat itu dapat dijadikan sebagai bukti yang nyata bagi mereka. Mengapa Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selama ini dapat dihancurkan seperti itu? Apabila memang benar-benar patung-patung itu Tuhan mereka, maka tentu dapat membela diri dari orang yang hendak merusaknya. Setelah itu di antara mereka ada yang berkata, "Kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini, namanya Ibrahim. Yakni ada orang pemuda yang selalu merendahkan dan mencerca Tuhan mereka. Hanya dia seorang yang mungkin melakukan hal ini," menurut Ibnu Mas'ud, yang sebelumnya berpendapat bahwa ada beberapa orang yang mendengar ancaman Nabi Ibrahim. Mereka yang menunjuk bahwa pelakunya Ibrahim adalah orang-orang yang pernah mendengar Ibrahim berkata, "Dan demi Allah, sungguh aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu setelah kamu pergi meninggalkannya." Maka para pemuka kaum berkata, "Bawalah dia dengan perlihatkan kepada orang banyak agar mereka menyaksikan." Yakni di tempat pertemuan di hadapan para saksi, agar mereka juga menyaksikan apa yang dikatakannya, mendengarkan apa yang menjadi alasannya, dan menentukan balasan apa yang pantas dijatuhkan kepadanya. Setelah semua berkumpul dan Nabi Ibrahim telah didatangkan seperti yang mereka rencanakan, mereka bertanya, "Apakah engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim?" Dia, Ibrahim, menjawab, "Sebenarnya patung besar itu yang melakukannya." Dikatakan bahwa makna perkataan Ibrahim adalah patung besar itulah yang membuatku melakukannya, dan perkataannya itu adalah sebuah sindiran untuk orang-orang kafir itu. Maka tanyakanlah kepada mereka jika mereka dapat berbicara. Dengan mengatakan seperti itu, Nabi Ibrahim bermaksud agar mereka segera menjawab bahwa patung-patung itu tidak dapat berbicara, sehingga akhirnya mereka mengakui bahwa patung-patung itu hanyalah sekedar benda mati yang tidak bisa berbuat apa-apa seperti benda-benda mati lainnya. Maka mereka kembali kepada kesadaran mereka dan berkata, "Sesungguhnya kamilah yang menzalimi diri sendiri." Yakni mereka menyalahkan diri mereka sendiri kenapa meninggalkan patung-patung itu tanpa pengawas dan penjaga. Kemudian mereka menundukkan kepala. Maka Ibrahim pun melancarkan taktiknya seraya berkata, "Mengapa kamu menyembah selain Allah?
sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada kamu. Celakalah kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah. Tidakkah kamu mengerti? Keunggulan argumentasi Ibrahim. Setelah mereka tidak mampu mengalahkan argumentasi yang dikemukakan oleh Nabi Ibrahim dan mereka kalah dalam perdebatan, maka mereka pun mengambil jalan lain selain berdebat dan beradu argumen. Mereka tidak punya akal lagi untuk mengalahkan Nabi Ibrahim kecuali dengan kekuatan dan kekuasaan yang mereka miliki, agar mereka tetap dapat memenangkan dakwaan mereka yang sesat dan bodoh. Namun Ibrahim dapat selamat dari rencana jahat mereka karena pertolongan dari Tuhannya, agar ia terus tetap istiqomah dalam meninggikan kalimatnya. Orang-orang kafir itu mengumpulkan kayu-kayu bakar dari setiap tempat yang dapat mereka jangkau. Cukup lama waktu yang mereka gunakan untuk mengumpulkan kayu bakar itu agar dapat terkumpul sebanyak-banyaknya. Bahkan para wanita pun ikut serta mengumpulkannya. Hanya bagi mereka yang sakit yang tidak ikut mencari kayu untuk membakar Nabi Ibrahim. Kemudian setelah dipandang cukup banyak, mereka menumpuk kayu-kayu itu di sebuah lubang yang sangat besar, lalu membakarnya. Maka kayu-kayu itu pun dengan cepat mengeluarkan api yang sangat besar, menyala-nyala, menyambar-nyambar, dan mengganas. Tidak pernah ada pembakaran yang lebih besar seperti itu. Kemudian setelah itu mereka meletakkan Nabi Ibrahim di sebuah alat pelempar, ketapel raksasa yang digunakan untuk melempar batu besar ketika berperang pada zaman dahulu, yang dibuat oleh seorang pria dari Akrat yang bernama Haizan. Dia adalah orang pertama yang membuat katapul itu, dan di atas idenya itu ia dihukum oleh Allah masuk ke dalam perut bumi. Ia akan berteriak-teriak dan meronta-ronta di dalam sana hingga hari kiamat nanti. Kemudian tangan Nabi Ibrahim diikat dengan sebuah rantai besi ke atas bahunya, dan setelah itu rantai tersebut dililitkan ke seluruh tubuhnya. Namun Nabi Ibrahim tidak gentar dan hanya membisikkan kalimat La ilaha illai anta subhanaka rabbal alamin lakal hamdu wa lakal mulku la syarika laka. Tidak ada Tuhan melainkan Engkau, Maha Suci Engkau, Tuhan semesta alam. Hanya milikmu segala pujian dan hanya milikmu segala kerajaan. Tidak ada sekutu bagimu. Doa Nabi Ibrahim tatkala dilemparkan ke dalam api. Ketika mereka telah selesai meletakkan Nabi Ibrahim di atas katapult dan mengikatnya dengan rantai besi, maka mereka pun melemparkannya ke dalam api. Lalu Ibrahim mengucapkan, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas, ia berkata, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini adalah kalimat yang diucapkan oleh Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api. Dan kalimat ini pula yang diucapkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dikatakan kepadanya, orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Karena itu takutlah kepada mereka. Ternyata ucapan itu menambah kuat iman mereka dan mereka menjawab, Cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak ditimpa suatu bencana. Abu Ya'la meriwayatkan dari Abu Hisyam Ar-Rifai, dari Ishaq bin Sulaiman, dari Abu Ja'far Ar-Razi, dari Ashim bin Abi An-Najud, dari Abu Saleh, dari Abu Hurairah, ia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
Ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api, ia mengucapkan, Allahumma innaka fis samai wahid wa ana fi ardi wahidun a'buduka. Ya Allah, sesungguhnya Engkau berada di atas langit Maha Esa, dan aku berada di bumi hanya seorang diri menyembahmu. Perlindungan Allah terhadap Ibrahim. Diriwayatkan oleh sejumlah ulama salaf bahwa ketika hendak dimasukkan ke dalam api, malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim, apakah ada yang bisa aku bantu?" Ibrahim menjawab, "Apabila kamu yang menawarkan, aku tidak membutuhkan bantuan darimu." Diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas dan Sa'id bin Jubair, ketika itu malaikat yang bertugas menurunkan hujan bertanya, "Kapankah aku harus menurunkan hujan? Karena setelah aku diperintahkan, maka aku akan langsung menurunkannya." Namun ternyata perintah Allah kepada api memiliki dampak yang lebih cepat daripada perintah kepada malaikat. Allah berfirman, "Wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim." Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, makna perintah ini adalah, "Wahai api, janganlah kamu mencelakakan Ibrahim." Ibnu Abbas dan Abul Aliyah mengatakan, kalau saja perintah itu tidak diiringi dengan kata penyelamat, niscaya api itu akan tetap mencelakakan Ibrahim akibat hawa dinginnya. Ka'ab al-Ahbar mengatakan, tepat pada saat itu penduduk bumi tidak dapat menggunakan api, karena tidak ada yang dapat dibakar oleh api itu kecuali ikatan yang melilit pada Ibrahim. Ad-Dahhak mengatakan, diriwayatkan bahwa ketika itu malaikat Jibril ada bersama Ibrahim menghapuskan apa yang akan melekat di wajahnya, hingga Ibrahim pun sama sekali tidak tersentuh abu sedikit pun. As-Suddi mengatakan ketika itu Ibrahim ditemani oleh malaikat pelindung hingga ia seperti sepotong arang yang dilindungi di dalam ruang yang berwarna hijau dan dikelilingi oleh api. Orang-orang di sana hanya dapat melihatnya saja tanpa dapat menggapainya. Begitupun dengan Ibrahim, ia tidak keluar dari api yang sedang menyala-nyala itu. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, kalimat yang terbaik saat itu adalah kalimat yang diucapkan oleh ayah Ibrahim. Karena ketika ia melihat anaknya dalam perlindungan seperti itu, ia berkata, "Sebaik-baik Tuhan adalah Tuhanmu, wahai Ibrahim." Ibnu Asakir meriwayatkan dari Ikrimah, ia mengatakan ketika ibunda Nabi Ibrahim melihat anaknya dalam perlindungan, ia memanggil Ibrahim, "Wahai anakku, aku ingin menghampirimu, maka berdoalah kepada Allah agar aku dapat diselamatkan dari hawa panas yang ada di sekelilingmu itu." Lalu Ibrahim menjawab, "Baiklah." Maka ibunda Nabi Ibrahim pun menghampiri Ibrahim dan sama sekali tidak tersentuh oleh panasnya api. Ketika berada di dekat anaknya, ibunda Nabi Ibrahim segera memeluk Ibrahim dan menciumnya, lalu ia kembali lagi keluar dari api itu. Kaum Nabi Ibrahim ingin mengalahkan Ibrahim, namun ternyata mereka kecewa. Mereka ingin mengangkat derajat, namun ternyata mereka terhinakan. Mereka ingin mendapatkan kemenangan, namun ternyata malah menderita kekalahan. Allah berfirman, "Dan mereka hendak berbuat jahat terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling rugi." Pada surat lain disebutkan, maka mereka bermaksud memperdayainya dengan membakarnya, namun Allah menyelamatkannya. Lalu kami jadikan mereka orang-orang yang hina. Quran Surah Asy-Syafa'at ayat 98. Mereka meraih sesuatu, tapi apa yang mereka raih adalah kerugian dan kehinaan, dan itu baru saja di dunia. Nanti di akhirat api mereka tidak akan terasa dingin,
dan tidak akan menyelamatkan seperti api yang membakar Nabi Ibrahim. Di dalam neraka jahanam nanti mereka tidak akan menerima kata penghormatan ataupun kata salam, melainkan seperti firman Allah, sungguh jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Asal-usul perintah membunuh cicak. Imam Bukhari meriwayatkan dari Ubaidillah bin Musa atau Ibnu Salam, dari Ibnu Juraij, dari Abdul Hamid bin Jubair, dari Sa'id bin Musayyib, dari Ummu Suraik. Ia berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk membunuh cicak. Beliau mengatakan karena dahulu cicak itu pernah meniup-niupkan api kepada Ibrahim. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim melalui Ibnu Juraij, juga oleh Nasai dan Ibnu Majah melalui Sufyan bin Uyainah. Ketiganya diriwayatkan dari Abdul Hamid bin Jubair bin Syaibah seperti riwayat Imam Bukhari hingga akhir sanadnya. Imam Ahmad meriwayatkan dari Muhammad bin Bakar, dari Ibnu Juraij, dari Abdullah bin Abdirrahman bin Abi Umayyah, dari Nafi Maula Ibnu Umar, dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, Rasulullah pernah bersabda, bunuhlah kamu hewan tokek karena ia pernah meniup-niupkan api kepada Ibrahim. Ahmad juga meriwayatkan dari Ismail dari Ayyub, dari Nafi. Ia berkata, suatu ketika ada seorang wanita yang bertamu kepada Aisyah. Lalu ia melihat ada tongkat yang berdiri di ruangan itu. Lalu ia bertanya, untuk apakah tombak ini? Aisyah menjawab, tombak itu untuk membunuh cicak. Kemudian Aisyah memberitahukan kepada wanita itu bahwa Nabi pernah bersabda, pada saat Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api, seluruh binatang yang ada di sana saat itu berusaha untuk memadamkan api itu, kecuali cicak. Ia malah meniup-niupkannya kepada Ibrahim. Kisah perdebatan Ibrahim dengan Raja Namrud. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidakkah kamu memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim mengenai Tuhannya, karena Allah telah memberinya kerajaan kekuasaan. Ketika Ibrahim berkata, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Dia berkata, aku pun dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat. Maka bingunglah orang yang kafir itu. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim. Quran Surah Al-Baqarah ayat 258. Pada ayat ini Allah mengisahkan tentang perdebatan Nabi Ibrahim dengan seorang raja yang paling berkuasa saat itu, namun congkak. Ia mengaku-ngaku dirinya sebagai Tuhan. Maka Nabi Ibrahim pun mengeluarkan bukti-bukti yang menyatakan kekeliruannya yang sangat fatal dan mempertegas bahwa betapa raja itu sangat bodoh dan kurang akalnya. Nabi Ibrahim pun menyumpalnya dengan argumentasi yang baik dan memperlihatkan kepadanya cara memenangkan sebuah argumentasi. Para ulama tafsir dan ulama lainnya yang menggeluti bidang sejarah dan biografi mengatakan bahwa raja yang dimaksud pada ayat di atas adalah Raja Babilonia yang bernama Namrud bin Kanaan bin Kosh bin Sam bin Nuh. Nama ini disebutkan oleh Mujahid, sedangkan ulama lain ada juga yang menyebutkan bahwa namanya adalah Namrud bin Pelek bin Eber bin Selah bin Arpaksyad bin Sam bin Nuh. Mujahid dan ulama lainnya mengatakan Namrud adalah salah satu raja yang paling besar yang pernah ada di dunia, karena ia menguasai hampir seluruh muka bumi. Dan disebutkan bahwa raja-raja yang pernah menguasai hampir seluruh muka bumi itu ada 4 orang. 2 orang mukmin dan 2 orang kafir. Dan 2 orang mukmin itu adalah Raja Zulqaiman dan Raja Zulaiman.
sedangkan dua orang kafirnya adalah Raja Namrud dan Raja Nebukadnezar. Dan dikatakan pula bahwa Raja Namrud memegang tampuk kekuasaannya hingga 400 tahun lamanya. Ia adalah seorang raja yang sesat, melampaui batas, diktator, kejam, dan terlena dalam kehidupan dunia. Ketika Nabi Ibrahim mengajaknya untuk beribadah kepada Allah semata, tidak menyekutukannya, maka kebodohan, kesesatan, dan harapan kosongnya terhadap dunia membuat Namrud mengingkari penciptanya. Ia bahkan mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Maka tidak aneh jika akhirnya Nabi Ibrahim dapat mengalahkan Namrud dengan segala argumentasinya. Allah berfirman, ketika Ibrahim berkata, "Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan." Dan ia berkata, "Aku pun dapat menghidupkan dan mematikan." Qatadah Asy-Syu'di dan Muhammad bin Ishaq mengatakan bahwa maksud dari Raja Namrud mengatakan seperti itu adalah ketika dihadapkan kepadanya dua orang untuk dihukum mati, lalu ia memutuskan untuk menghukum mati salah satu di antara keduanya, sedangkan yang lainnya dimaafkan, maka seakan-akan ia telah mematikan satu orang dan menghidupkan yang lainnya. Namun jawaban Namrud itu tidak menyanggah apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim. Jawaban itu tidak sesuai dengan argumentasi yang disampaikannya, tidak menyanggah dan tidak pula menentangnya. Jawaban itu menyimpang dari pernyataan Nabi Ibrahim yang berbeda hakikatnya. Pasalnya Nabi Ibrahim menyatakan kekuasaan Sang Khalik untuk menciptakan segala fenomena yang ada. Contohnya dengan memberikan kehidupan pada seekor hewan yang sebelumnya tidak ada dan memberikannya kematian, disertai dengan tindakan penghidupan hingga suatu yang tidak ada menjadi ada. Bukannya tidak ada di tempat itu lalu dihadirkan ke tempat itu, atau hadir di tempat itu lalu dihilangkan ke tempat lainnya. Lagi pula pencipta dari semua fenomena yang ada adalah haruslah dapat mengendalikan dan mengatur segala apa yang ada di seluruh alam semesta, dari berhembusnya angin hingga berputarnya planet-planet yang ada, selain yang paling utama yaitu menciptakan dari ketiadaan. Oleh karena itu Ibrahim mengatakan, "Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan." Ibrahim membuat Raja Namrud terdiam tak berdaya. Dikarenakan jawaban dari Raja Namrud mungkin dapat membuat masyarakat yang menyaksikan perdebatan itu ataupun orang di luar sana terperdaya, maka Nabi Ibrahim mengemukakan dalil lain untuk menjelaskan eksistensi Sang Pencipta dan mengalahkan dakwaan Raja Namrud. Secara jelas, Nabi Ibrahim mengatakan, Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat. Yakni bumi ini selalu memutari matahari setiap hari hingga matahari dapat terbit dari bagian timur dan tenggelam di bagian barat, sesuai dengan kehendak dari penciptanya. Pengaturnya dan penguasanya yang tidak lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada Tuhan melainkan Dia, pencipta segala sesuatu. Apabila dakwaan kamu Namrud memang benar bahwa kamulah yang dapat menghidupkan dan mematikan, maka ubahlah perputaran bumi ini sehingga matahari dapat terbit dari barat. Sebab Tuhan yang maha memberi kehidupan dan memberi kematian dapat melakukan apapun yang dikehendaki olehnya. Dia tidak dapat terkalahkan dan tidak dapat tercegah oleh apapun. Bahkan segala sesuatu berada di dalam kekuasaannya, dan segala sesuatu juga tunduk kepadanya. Apabila kamu benar-benar seperti yang kamu katakan, maka lakukanlah hal itu. Dan jika kamu tidak dapat melakukannya, maka kamu bukanlah seperti yang kamu katakan. Kamu pasti sudah mengetahui bahwa kamu tidak bisa melakukannya. Semua orang juga mengetahuinya. Bahkan untuk menciptakan seekor nyamuk pun kamu tidak akan mampu. Dengan argumentasi itu maka terlihatlah dengan jelas kesesatan Raja Namrud, kebodohannya, kebohongan apa yang didakwaannya.
kebatilan jalan yang ditempuhnya, dan pengakuan di hadapan masyarakatnya, ia tidak dapat lagi berkata-kata untuk menjawab argumentasi dari Nabi Ibrahim. Ia terdiam 1000 bahasa karena telah dikalahkan dengan telak. Mengenai kondisinya saat itu Allah berfirman, maka bingunglah orang kafir itu. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim. Quran Surah Al-Baqarah ayat 258. As-Suddi meriwayatkan bahwa perdebatan antara Nabi Ibrahim dan Raja Namrud ini terjadi pada hari di mana Nabi Ibrahim baru saja keluar dari nyala api yang membakarnya. Mereka belum pernah bertemu sebelumnya. Baru pada hari itulah mereka bertemu, dan pada hari itulah terjadi perdebatan di antara mereka. Penolakan Raja Namrud untuk beriman dan konsekuensinya. Sa'id bin Aslam mengatakan, ketika itu Allah mengutus seorang raja lainnya kepada Namrud yang zalim itu untuk mengajaknya beriman kepada Allah. Namun Namrud menolaknya. Kemudian raja tersebut mengajaknya lagi untuk kedua kalinya, namun Namrud masih menolaknya. Lalu untuk ketiga kalinya raja itu mengajak Namrud untuk beriman kepada Allah, namun masih juga ditolak oleh Namrud. Maka raja itu pun mengatakan, kumpulkanlah semua pasukanmu karena aku akan datang menyerangmu. Maka keesokan paginya ketika matahari telah terbit, Namrud mengumpulkan seluruh pasukan dan bala tentaranya. Namun yang datang kepadanya bukanlah pasukan dari raja yang mengajaknya untuk beriman, melainkan pasukan nyamuk yang tidak terhitung jumlahnya. Bahkan di pagi itu matahari sama sekali tidak terlihat. Semuanya tertutup oleh pasukan nyamuk yang dikirim oleh Allah untuk membinasakan Namrud. Setelah itu nyamuk-nyamuk itu pun langsung menyerang seluruh bala tentara Namrud. Pasukan nyamuk itu memakan daging-daging mereka dan menghisap darah mereka sampai habis. Yang tersisa dari mereka tinggallah tulang benulang yang bergeletakan. Salah satu dari nyamuk itu mendatangi Raja Namrud di istananya karena tidak ikut berperang. Lalu nyamuk itu masuk ke dalam hidung sang raja dan tinggal di sana selama 400 tahun. Itulah azab Allah bagi Raja Namrud. Selama 400 tahun itu, Raja Namrud selalu memukuli kepalanya dengan tongkat yang terbuat dari besi agar nyamuk itu dapat keluar dari hidungnya, hingga akhirnya ia pun binasa oleh seekor nyamuk yang kecil. Wallahu a'lam bishawab. Di dalam sejarahnya, sebenarnya ada sekali banyak sejarah-sejarah yang tercipta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada di antara kelahiran Nabi Ismail, Nabi Ishak, pengorbanan, hingga terciptanya air Zamzam dan pembangunan Ka'bah. Akan kita bahas di video-video berikut lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.